Jadi bisa dipertemukan 4 kaum ini, Persia, Romawi, kemudian Yahudi, Nasrani, adalah sangat serius dalam menggusur, dalam mengajak, dalam mempengaruhi generasi-generasi muda, sehingga generasi kita itu akan mengikuti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid kita cintai ini. Salawat serta salam mari kita junjung agungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin rabbal alamin. Taib, langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Burhan, dan acara yang kedua yaitu bakti sosial, dan acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita meningkat ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ma yanfa'uni. Meningkat ke acara yang selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Burhan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, Rasul utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salawat, salam, dan keberkahan untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan para istrinya, wa dzurriyyatihi, dan para anak cucu keturunannya, wa man tabi'ahum bisunnati ila yaumiddin, dan kepada siapa yang mengikutinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang bertauhid, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Wala tamutunna,
dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam kondisi Islam yang benar. Jemaah saudaraku semuanya yang berbahagia, di dalam Al-Quran di surat yang ke-30 ada nama surat, namanya surat apa? Surat yang ke-30 Ar-Rum. Surat Ar-Rum artinya apa? Bangsa Romawi. Spesial bangsa yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk menamai surat adalah surat Ar-Rum. Gak ada surat Indonesia. Baik, hal ini saya sampaikan la taqumus sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan datang hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Sebelum umatku nanti akan mengikuti kaum-kaum sebelumnya. Kaum-kaum sebelumnya. Sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sahabat berkata, Ya Rasulullah, kafaris warum, apakah mereka orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Itu kata sahabat. Rasul menjawab, faqal wa manin nasu illa ulaik. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu periwayat hadis yang derajatnya paling tinggi. Kenapa sebabnya? Beliau tidak mengambil hadis kalau yang membawa itu bukan dari murid, dari guru. Murid mendengar dari guru, guru tadi mendengar dari gurunya, gurunya tadi mendengar dari sahabat, sahabat ketemu Nabi. Jadi orang itu adalah hidup di zamannya dan ikut dalam majelisnya. Sehingga hadisnya itu derajatnya adalah derajat yang tertinggi. Kita sampaikan, kita kaji hadis Imam Al-Bukhari nomor 7319 ini. Artinya kita fokus kepada dua bangsa, yaitu pengaruh bangsa Persia dan pengaruh dari bangsa Romawi. 14 abad silam Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, para sahabatnya, bahwa la taqumus sa'ah. Ada beberapa hadis yang diawali dengan la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah. Di antaranya kalau kiamat itu sudah datang, tidak akan terjadi kiamat hingga sering terjadi gempa. Masa sangat singkat, setahun terasa sebulan, ya, sebulan terasa satu pekan, satu Jumat terasa satu hari seperti menyalakan api. Itu ciri hari kiamat. Nah, dalam hadis ini kiamat tidak akan terjadi. Kiamat. Sehingga remaja-remajanya, generasi-generasi mudanya itu mengikuti kaum sebelumnya. Kaum sebelumnya. Sebelum Rasulullah itu datang. Misal, mengapa disebut bangsa Romawi? Pada tahun 46 sebelum Masehi itu sebelum Isa turun, Julius Kaisar itu membuat kalender. Kalender itu perhitungannya dimulai dari Id, hari raya mereka.
Hari raya mereka yang paling besar setelah persembahan kepada dewa matahari adalah kepada dewa Janus. Kepada dewa Janus. Dewa Janus, bahasa Latinnya Januarius, Januari bahasa Inggrisnya Januari 15 Bibarat. Bulan apa iki? Januari. Nah. Momen 1 Januari itu dijadikan ketetapan perhitungan kalender yang dibuat oleh Julius Caesar untuk mengabadikan momen persembahan agama pagan, agama penyembah dewa, yaitu menyembah dewa Janus. Dewa Janus adalah dewa yang diyakini akan memberikan kebahagiaan masa depan dan kebahagiaan masa lalu. Masa lalu bahagia, masa depan lebih bahagia. Dan di hari itu juga, di idnya mereka pada hari itu juga, diadakan ritual untuk pengusiran setan. Kalau kita mengusir setan dengan bacaan apa? A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Nabi menunjukkan untuk mengusir setan dari rumah, supaya rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Nanti kalau bapak sudah membacakan surat Al-Baqarah di rumah, kok istrinya jadi nggak kerasan di rumah, berarti jadi gini, tahayul mereka mengembang. Di antaranya adalah keyakinan untuk mengusir setan dari diri masing-masing itu harus diusir dengan peniupan terompet. Peniupan apa? Terompet. Maka kalau generasi muda sekarang ini mengikuti mereka, jangan kaget, ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Umat Islam akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal. Nih, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, latat ba'una sanana mangkana qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in. Sungguh, nah, indah sekali bahasa hadis ini menggunakan lam taukid. Lam taukid yang dihubungkan dengan fiil mudhari'. Latat ba'una, antum ini. Sungguh kalian akan mengikuti mereka. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wadhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta, sehingga lau dakhalu fi juhri dhabbin, seandainya mereka membawamu ke dalam lubang biawak yang sempit lagi menjijikkan, latabi'tumuhum, niscaya kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasul? Rasul menjawab, faman, sapa mening. Sapa mening itu apa? Nah, siapa lagi? Dua hadis ini ditemukan. Kalau dua hadis ini ditemukan, kalau riwayat Imam Al-Bukhari, kalian akan mengikuti kaum Persia dan kaum Romawi. Ya? Di hadis ini, latat ba'una, kalian akan mengikuti orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi bisa dipertemukan 4 kaum ini, Persia, Romawi, kemudian Yahudi, Nasrani, adalah sangat serius dalam menggusur, dalam mengajak, dalam mempengaruhi generasi-generasi muda, sehingga generasi kita itu akan mengikuti mereka. Ini 4 kaum ini, dan 2 kaum ini, Yahudi Nasrani, ini spesial.
doa kita harus dimohonkan 17 kali dalam sehari semalam minimal. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang dibimbing Quran dan sunnah Rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan ngikutin jalannya orang Yahudi dan bukan mengikuti jalannya orang Nasrani. Khusus di Al-Fatihah. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya sholatnya mohon jangan mengikuti langkahnya orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kenyataan dalam prakteknya apa? Mengikuti mereka. Nah, ini kenyataan yang ada. Lalu bagaimana? Kita harus menciptakan generasi an-nahl, bukan generasi ad-dzubab. Perbedaan ad-dzubab dan an-nahl, perkataan ad-dzubab tidak dijadikan sebagai surat, tetapi an-nahl itu sebagai surat. An-nahl itu adalah lebah. Lebah hinggap di mana? Bunga. Mau lebah hinggap di kotoran? Lalat? Mau hinggap di kotoran? Lalat? Nah, paling sulit adalah memahamkan lalat bagaimana bunga itu lebih indah daripada kotoran kerbau. Nih, tak ulang lagi. Paling sulit dan paling kita mengalami suatu yang sangat sulit adalah apa? Memahamkan si lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada kotoran. Ini lalat. Lalat bahasa Arabnya apa tadi? Dubab. Nahl apa? An-nahl itu ibarat orang yang beriman itu hinggapnya itu di Quran dan sunnah Nabi. Tapi untuk memahamkan lalat bahwa Quran itu lebih indah, hadis itu lebih indah, ngaji itu adalah lebih indah, sangat sulit. Diperlukan suatu strategi, kurikulum, rancangan, program dakwah yang terukur, terencana. Karena dakwah itu harus terprogram, terencana, termanage dengan baik. Menolong agama Allah itu perlu strategi. Bukan simsalabin, itu kan agamanya Allah, nanti Allah yang akan menolong. Enggak. Coba Rasulullah, kalau itu simsalabim karena agama Allah, Allah yang akan menolong, Rasul tidak harus yaitu hijrah ke sana kemari. Rasul tidak akan melakukan perang Badar. Rasul tidak akan melakukan perang Khandaq. Rasul tidak akan melakukan perang Uhud. Rasul tidak akan bersembunyi di Gua Sur. Kurang apa? Rasulullah adalah utusan Allah, di belakangnya adalah malaikat. Tetapi hukum alam berdakwah, mengajarkan lalat-lalat yang belum sadar, itu perlu suatu perencanaan yang matang dan strategi serta kurikulum yang tepat untuk mendesain dakwah itu. Maka kalau kita ayo kita tolong agama Allah, kita diam saja, nanti kan itu agamanya Allah, nanti Allah yang akan menolong. Nggak bisa. Nabi harus susah payah. Semuanya ujian untuk berdakwah. Nah, maka untuk menyadarkan generasi muda agar tidak mengikuti mereka, berarti kita harus masuk ke dunia mereka. Dunia mereka itu suka apa? Futsal, sepak bola, atau bela diri, drum band, kesenian apa yang bisa kita masuk ke sana. Dari sana
kita memasukkan sedikit demi sedikit tentang Islam, memahamkan Islam. Terus terang, kita lebih banyak amar ma'ruf dibandingkan nahi mungkar. Amar ma'ruf. Kita banyak berdakwah di lingkungan orang-orang itu sudah jadi anahal. Sholat sudah sadar. Ngaji sudah sadar. Tapi kita jarang menyentuh kepada mereka yang masih alergi dengan pengajian, alergi dengan sholat, agamanya Islam. Nah, maka jamaah yang berbahagia, ini perlunya tampil masjid-masjid Joko Karian di mana-mana. Tampil. Kita harus ada semua takmir masjid itu bersama-sama membangun software mereka. Bukan hanya membangun hardware saja, membangun softwarenya. Jamaah yang berbahagia, kembali lagi, ini materi ini berkali-kali tak sampaikan. Berkali-kali tak sampaikan. Untuk apa? Untuk agar kita bersama menyadari gemburan-gemburan mereka sangat dahsyat. Kedahsyatan gemburan mereka adalah yushiku antada'a alaikumul umamu. Umat Islam itu diibaratkan hidangan makanan yang ada di tempayan. Kemudian dihantam dari berbagai penjuru, medianya, teknologinya, ya, semuanya menghantam. Yang ada umat Islam, kata Rasulullah, adalah bukan kualitas, tapi kuantitas. Nabi mengatakan, yauma idin, sesungguhnya pada hari itu umatku adalah kathir, banyak. Walakinnakum ghutha'un kahutha'is sail alal bahar. Tetapi umat Islam kualitasnya itu adalah bagaikan umpruk. Umpruk itu apa? Busa. Bukan busa kursi ya, anak-anak. Tuh. Pengibrohannya Rasulullah dengan buih ini menunjukkan generasi muda di akhir zaman itu nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah Rasulullah itu tidak ada pada generasi itu. Sangat gersang. Nih, jauhnya dari ngaji, jauhnya dari kajian-kajian gitu. Coba ketika Ustadz Adi Hidayat datang gitu, yang mau datang ke sana, saya yakin para anahel, para lebah yang memang sudah jadi, yang keluar dari dirinya adalah madu. Nih, jadi umat Islam itu seperti umroh. Umroh ini gambaran bahwa di dalamnya generasi muda hatinya itu jauh dari Al-Quran. Jangankan dekat dengan Quran, membaca A, I, U, alif, bengkok saja nggak kenal. Nggak kenal. Dan mengajarkan Al-Quran itu perlu proses. Prosesnya agak panjang. Nggak simsalabin satu hari anak dimasukkan ke pesantren bisa maca Quran. Enggak. Memahamkan alif, a, ba, ta, atanwin fatah, an, atanwin kasroh, in, atawin domahun. Melekat dulu. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Tuh. Setelah paham terus, maju terus. Karena kaitannya melekatkan ke dalam diri anak itu. Maka belajar Quran itu perlu proses. Maka kalau ada orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, ke
ke TPA, ke rumah Quran, baru seminggu sudah nggak ngaji lagi. Oh, ngaji seminggu kok nggak bisa-bisa. Oh, seminggu itu mengenalkan alif batata belum rampung, Pak. Belum rampung. Ini. Jadi ibarat yang diibaratkan Rasulullah, generasi muda itu diibaratkan seperti buih. Juga kenapa? Salah siapa coba? Nabi menyuruh didiklah anakmu sholat ketika 7 tahun. Pisah tempat tidurnya. Belum mau sholat, gebuk. Kan? Gebuk itu bahasa apa? Indonesia. Pukul. Nah. Pukul. Artinya apa? Nabi merintahkan 7 tahun anak sholat. Artinya ketika sudah umur 7 tahun, anak itu sudah rampung bacaan sholatnya. Paham bacaan sholatnya, bisa mengartikan bacaan sholatnya. Kalau di Arab, baca bacaan sholat sudah tahu artinya. Tapi kalau di 15B Barat ini, hafal bacaan sholatnya perlu menggali maknanya. Kita umurnya sudah berapa tahun? Kita sekolah sudah berapa tinggi sampai S berapa? Tapi sudahkah kita memahami doa sujud kita? Sudah memahami apa yang dibaca ketika tasyahud kita? Apakah kita sudah memahami apa yang dibaca ketika kita baca Al-Fatihah itu? Ini pertanyaan. Anak 7 tahun bisa bacaan Allahumma ba'id atau Allah akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Kalau anak 7 tahun di Arab sudah tahu artinya, paham. Tapi di Indonesia anak itu hafal Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya gitu. Itu sudah hafal, masih lagi memahamkan maknanya. Jadi belajar di negeri kita mempelajari Quran itu 2 kali. Orang Arab bisa baca Quran, bisa menerjemahkan. Kita membaca, belum tentu. Tadi surat An-Naml yang dibaca oleh imam. Itu kalau yang membaca orang sana, makmumnya orang-orang Mekah sudah pada ngerti. Hatta idza atau alawatin namli qalat namlatu ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Nah itu percakapan semut sama bala tentaranya untuk masuk ke lubang-lubang karena Sulaiman mau lewat. Nih, jadi kita belajar Quran dan belajar bacaan sholat itu 2 langkah, Bapak. Maka di PAUD Rumah Quran tempat Pak Burhan atau di Rumah Quran Pak Burhan, tak upload di Facebook itu. Pak Burhan itu nyetak buku, nulis buku. Allahumma ba'id sampai dzikir selepas sholat itu per kata. Tak terjemahkan per kata. Dan santri Rumah Quran wajib hafal. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antaraku wa baina dan antara khatayaya kesalahan-kesalahanku kama sebagaimana ba'atta sebagaimana kau jauhkan ya baina antara al-masyriqi timur wal maghribi dan barat. Tuh anak kita hafalkan itu. Nah sekarang pertanyaan, sudahkah kita memahami makna bacaan sholat? Kita sudah sholat sujud berapa ribu kali? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa artinya? Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma, ya Allah. Rabbana, Tuhan kami, ma kami. Wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Jadi di sini ada interaksi.
Sebagaimana pesan Rasulullah, alaika bikathratis sujud lillah. Hendaklah kalian memperbanyak sujud. Sujud. Karena di dalam bacaan sujud, sholat itu kata Rasulullah adalah la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallah biha. Tidaklah Allah dengan satu kali sujud kamu dalam sholat, Allah akan mengangkat derajat kamu. Satu sujud itu akan mengangkat derajat. Bukan itu saja. Wa hatta anka biha khati'ahu. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nih. Satu sujud itu mengangkat derajat dan akan menghapuskan dosa. Nah, kalau salat subuh berapa sujud? 4 sujud. Nah, maka Rasulullah memerintahkan alaika bikathratis sujud. Kalian hendaknya memperbanyak sujud. Akhirnya apa? Artinya apa? Memperbanyak sholat sunnah di luar sholat wajib. Nah, kalau sampai bab sholat, nah, generasi akhir, mutaakhir itu bukan generasi yang semakin canggih dengan agama. Semakin jauh dari Rasulullah dalam beragama, semakin banyak kerusakan. Banyak kerusakan. Ada yang membetulkan, ada yang merusak, ada yang membetulkan, ada yang merusak, gitu terus. Nih, kalau zaman Nabi sholawat itu di mana? Di masjid, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang sholawatnya di mana? Gereja. Sekarang. Nih, jadi pesan Allah, alaika bikathratis sujud. Perbanyak sujud. Tapi Allah sudah memberitahu dalam surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kalian akan kedatangan satu generasi itu adalah yang meremehkan sholat. Ini lahir dari mana? Lahir dari orang tua yang tidak empati terhadap masalah sholat pada anak-anaknya. Ini terus terang, ngaji ini bapak-bapak, anaknya penting sekali dibawa. Penting sekali dibawa. Itu supaya apa? Terbiasa di dalam taman surga. Ngaji itu adalah taman surga. Jadi buih yang diibaratkan Rasulullah, satu generasinya itu gersang masalah sholat. Bacaan sholat, jangankan bacaan sholat. Di YouTube beredar sholat Idul Fitri karena nggak melihat imam takbir kedua, Allahu Akbar. Dia malah rukuk. Iya kan? Nah itu saking jauhnya. Yang parah lagi, si anak disuruh untuk memimpin, mengimami sholat bapaknya yang meninggal. Sholat jenazah. Tanya sama kiainya malah. Berapa rakaat Pak Kiai? Nyolati sholat jenazah, tanya berapa rakaat. Ini karena apa? Saking orang tuanya nggak peduli dengan masalah sholat. Yang rugi siapa? Di dunia saja sudah nyata. Anak mau nyolati saja nggak bisa. Ini produk siapa? Produk orang tua. Produk orang tua. Yang dikejar dunia terus. Padahal setelah mati, nggak ada yang dibawa. Maka jamaah yang berbahagia, silakan jihad. Orang tua jihad. Yang ahli dalam perdagangan, jihad dengan dagangnya. Seperti Utsman bin Affan, jihad dengan perdagangannya sungguh-sungguh. Setelah mendapatkan hasil dari kesungguh-sungguhannya berdagang,
Sumur Madinah dibeli dengan harga yang fantastis. Harga yang sangat mahal. Mungkin kalau zaman sekarang itu bermiliar-miliaran rupiah. Utsman yang membeli. Gitu. Jadi kalau mau jihad jangan tanggung-tanggung. Nah, yang jihad fokus dalam masalah apa? Teknologi, jihad lewat teknologi. Isi dunia maya dengan berdakwah. Dakwah. Yang fokus dalam perdagangan, jihad sungguh-sungguh dengan perdagangannya. Ya, setelah itu bisa menyantuni anak yatim, bisa memberikan bantuan pada perjuangan-perjuangan di jalan Allah. Setelah itu bisa mendukung dakwah Islam. Itu jihad. Dagang nilai jihad. Yang guru jihad juga. Membimbing anak. Tidak peduli itu guru matematika, bahasa Inggris. Semua ada kewajiban untuk membawa anak itu dekat dengan sholat. Tapi kadang-kadang terjadi dikotomi di sekolahan-sekolahan. Yuk anak-anak pada sholat. Kan kewajiban guru agama. Saya guru umum. Nah, jadi dikotomi akhirnya. Garap akhlak itu kan masalah guru agama. Jadi guru lainnya tidak ada. Nggak bisa. Dakwah nggak bisa seperti itu. Nah, maka sebab berbahagia. Jadi umroh buih yang dimaksud Rasulullah, dirinya generasi muda sudah jauh dari nilai sholat. Yang kedua, sudah tidak ada, yaitu nilai-nilai Al-Quran ada di dalamnya. Quran, kita lihat perguruan tinggi bagaimana mengadakan, mengeluarkan, menggelontorkan dana untuk BBK mahasiswinya. BBK singkatan apa? Bimbingan baca Quran. Dikeluarkan anggaran untuk itu. Kenapa? Banyak yang masuk ke IAIN, banyak yang masuk ke perguruan Islam, masuk ke perguruan UIN atau perguruan apa. Itu banyak yang belum bisa baca Quran. Ini zaman berbahagia. Maka jadi kewajiban kita bersama, ayo ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Rambate, kok kenal? Oh gitu, rambate rada. Ayo, siapa lagunya siapa itu mas? Oh gitu, itu niru Roma Irama itu ya. Nah berarti rada, ayo. Baik, mungkin itu saja. Jadi Pak Burhan simpulkan, Rasulullah 14 abad yang lalu mengingatkan pada kita bahwa umatnya akan mengikuti orang Persia, orang Romawi, Yahudi, Nasrani. Termasuk tanggal 14 Februari hari apa? Saya nanya hari apa loh Pak? Bapak kok jawab Valentine? Claudius II itu menginstruksikan semua tentara anak muda nggak boleh nikah, ya, nggak boleh nikah. Tiba-tiba, ya karena menentang sunatullah ya, Paulus Valentin itu menikahkan Siri. Siri itu tanpa dicatat oleh negara. Ketahuan. Lalu dibunuh. Proses eksekusinya itu tanggal 14 Februari. Ini zaman Romawi. Jauh sebelum Nabi Isa turun. Nah, sekarang yang melu-melu Valentine sopo?
Umat Islam ada? Oh, ada. Nah, ini artinya Persia dan Romawi itu mempengaruhi kita. Dan mereka melebur menjadi ke dalam satu kesatuan, yaitu dalam agama Nasrani. Seakan-akan itu Nasrani. Gitu. Nah, jadi apa langkah kita? Tidak ada waktu terlambat. Mari, karena Nabi Muhammad membina umat itu dari masjid, jadi kita kewajiban berat untuk para takmir masjid. Bukan hanya takmir masjid Al-Jihad, semua takmir masjid di kota Metro ini. Itu. Untuk apa? Memikirkan guru ngaji Quran. Sing marai Al-Quran. Bukti seriusannya apa? Anggarkan. Siapkan guru dan dianggarkan. Ini Mas Destur bisa ini. Siap ini. Anggarkan apa? Siapkan guru ngaji 2. Tapi jangan didolimi. Disuruh ngajar ngaji, tapi jangan didolimi. Kita jangan bermental penjajah. Penjajah itu mentalnya kerja seberat-beratnya tidak diupah. Itu mental penjajah. Maka Islam ada jatah zakat mal untuk fisabilillah. Salurkan zakat malnya. Sedekah. Artinya apa? Jangan dolimi mereka. Jangan mereka disamakan dengan kerja romusa. Menggali tersier irigasi tanpa dibayar. Mereka kita suruh ngajar ngaji, jangan didolimi. Mereka butuh nyekolahkan anak, mereka butuh masak, mereka butuh beli ini dan itu. Penuhi supaya dia itu fokus ngajar ngaji. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Pak Burhan dengan 300 santri, dengan guru 26, 1 jamnya saya bayar, saya baru bisa ngasih 10.000, itu bisa setiap bulan keluar 26 juta untuk mereka. Kurang lebihnya. Untuk mereka. Ngaji, ngajar ngaji. Transportnya enggak didolimi. Kadang-kadang disuruh ngaji, enggak dibelikan bensin. Ya 1 hari 2 hari izin. Maaf, saya mumet. 2 izin lagi. Maaf, saya izin. Kenapa? Batuk. Nah, banyak alasan kenapa. Enggak ada bensin yang untuk datang. Kita harus profesional. Maka kata Kiai Joko Kalian, takmir masjid dan bendaharanya itu harus bermental orang kaya. Jangan bermental orang miskin. Kalau bermental orang miskin itu apa? Dia akan nyimpen duit terus. Iman-iman duit dikeluarkan. Maka ayo bareng-bareng saya ngisi di mana-mana. Takmir masjid pikir softwarenya untuk mengajar anak Al-Quran. Gitu. Nah, ngeten kemawon, mudah-mudahan generasi muda kita menjadi generasi militan, generasi yang menguatkan Islam, generasi yang akan menjaga sholat, meneruskan estafet kita, menjaga masjid ini. Jangan sampai masjid ini sepeninggalan kita tinggal muadzin dan imam. Jangan sampai. Mohon maaf bila ada khilaf. Semoga kajian sederhana ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz Burhan Isra'i. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu bakti sosial. Dan yang pertama Bapak Amrin, kedua Bapak Dami, ketiga Bapak Misran, kelima Bapak Sumitran, keenam Dika atau Jahati, ketujuh Cici, 8 Ibu Nuriyah, 9 istri Aris Hardianto, yang 10 Ibu Yuliarti atau Upi. Saya ulangi, yang pertama Bapak Amrin, yang kedua Bapak Dami, yang ketiga Bapak Misran, meningkat ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.